Karena Master Puncak biasanya setidaknya berada di puncak Raja Bela Diri kelas medial, murid biasa tidak dapat mengalahkan mereka. Hanya seorang jenius tingkat iblis yang memiliki kemungkinan untuk menang. Sangat jarang ada orang yang berhasil dalam tantangan ini. Liu Ruyue adalah satu-satunya pengecualian. Dia mewarisi posisi pemimpin puncak sejak dini karena keadaan khusus ayahnya. Liu Suifeng berkata, ini juga mengapa kakakku berkultivasi dengan begitu panik. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menerima 3 tantangan dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Namun, Murong Chong tiba-tiba menantangnya kali ini. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah Murong Chong kuat? Dengan kekuatan Liu Ruyue, bukankah dia lawannya? Liu Suifeng berkata dengan cemberut, dia sangat kuat. Ketika dia meninggalkan puncak Qingyun 3 tahun lalu, dia kalah dari kakakku dengan 1 gerakan. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kakakku tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menang. Xiao Chen berkata dengan ragu, Elder Sister Ruyue terluka. Bukankah itu berarti Murong Chong menang secara default? Liu Suifeng melirik Xiao Chen dan berkata, tidak. Menurut tradisi, jika sang guru terluka, sang murid akan menggantikan sang guru. Oleh karena itu, tugas melindungi puncak Qingyun akan menjadi tanggung jawabmu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Namun, dia tidak terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa murid-murid itu bereaksi begitu besar ketika mereka melihatnya. Namun, sejujurnya, Xiao Chen juga tidak percaya diri menghadapi Murong Chong. Ketika Murong Chong mengeksekusi Clear Wind Chop di luar sekte, jelas ada beberapa perbaikan. Pemahamannya tentang keadaan angin jauh melampaui pemahaman Xiao Chen. Xiao Chen bangkit dan berkata, sudahlah. Mari kita tidak memikirkan semua ini. Saya akan menemui kakak Ruyue terlebih dahulu. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Lebih baik Xiao Chen menyelidiki cedera Liu Ruyue sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Liu Suifeng menghentikan Xiao Chen dan berkata, kamu harus pergi sebentar lagi. Dia baru saja tertidur. Dia belum makan banyak dalam beberapa hari terakhir. Kita harus membiarkan dia istirahat sekarang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasakan kepedihan di hatinya. Dia diam-diam mengangguk. Setelah Liu Suifeng pergi, dia menangani lukanya sendiri secara menyeluruh dan duduk untuk mencoba pulih ke kondisi puncaknya. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Jika dia melanjutkan dengan cara seperti itu, dia akan berakhir di penyimpangan berserkingki. Xiao Chen hanya bisa berhenti berkultivasi tanpa daya dan duduk di halaman sendirian. Di dalam halaman besar, Xiao Chen mengeluarkan bunga pemurnian tendon dari cincin semesta miliknya. Dia tersenyum tipis. Semua ini secara misterius tampak seperti kehendak surga. Xiao Chen baru saja mendapatkan bunga pemurnian tendon di sabana setan. Sebelum dia sempat menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia mendapat kabar bahwa meridian Liu Ruyue telah rusak. Apakah ini benar-benar kebetulan? Namun, ada situasi tertentu yang tidak dapat ditangani oleh tendon Refining Flower. Misalnya, jika 9 meridian utama dalam tubuh terputus, bahkan jika dewa datang, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Liu Suifeng segera pergi, dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Pada saat itu, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi kecemasan. Ini pasti menjadi alasan dia tidak bisa tenang sepenuhnya. Saat matahari terbenam, Xiao Chen duduk di meja batu dan merenung. Mengapa saya begitu peduli pada Liu Ruyue, bahkan sampai pada titik di mana saya merasa tidak nyaman ketika berada di Sabana Iblis, ribuan kilometer jauhnya dari paviliun Sabat Surgawi. Apa sebenarnya alasannya? Ekspresi Xiao Chen bingung ketika dia menatap awan merah di kejauhan. Sudahlah, tidak perlu memikirkannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sebaiknya dibiarkan begitu saja. Suatu hari nanti, saya akan memahaminya secara alami. Cara Xiao Chen adalah dengan tidak membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Namun, meski dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir, pikirannya masih kacau. Dia tidak bisa tenang. Keteguhan dan kedamaian yang dia miliki di masa lalu kini telah hilang sepenuhnya. Xiao Chen hanya duduk di meja batu saat malam perlahan mengambil alih. Akhirnya, Xiao Chen tidak tahan lagi. Dia mendorong kakinya dari tanah dan melompati dinding,
dengan cepat menuju ke halaman Liu Ruyue. Dengan cahaya bulan yang terang, Xiao Chen segera tiba di halaman Liu Ruyue. Dia ragu-ragu sejenak di gerbang sebelum mendorongnya hingga terbuka dan masuk. "Kamu Chen, kapan kamu kembali?" Saat Xiao Chen melangkah melewati gerbang, dia melihat Liu Ruyue di halaman. Dia mengenakan gaun putih dan beristirahat di meja di halaman. Ekspresinya jelas cemas, tetapi ketika dia melihat Xiao Chen, wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman tipis. Cahaya bulan menyinari sosok halus Liu Ruyue. Kombinasi gaun putihnya dan kulitnya yang agak pucat membuat temperamen aslinya yang anggun tampak sangat halus. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat Liu Ruyue mengenakan gaun. Di masa lalu, setiap kali dia melihatnya, dia mengenakan jubah kultivator wanita. Penampilan normal Liu Ruyue yang anggun memberikan perasaan yang kuat dan tegas. Seolah tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya, seolah dia akan selamanya dipenuhi dengan gairah. Perbedaannya sangat besar, Xiao Chen merasa agak tidak nyaman. Untuk sesaat, dia lupa tujuannya datang ke sini. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Ye Chen, apakah kamu terluka?" Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen berdiri di luar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berdiri dan pindah ke Xiao Chen. Xiao Chen memulihkan akalnya dan dengan cepat menjawab, "Hanya cedera kecil, tidak ada masalah." Ekspresi Liu Ruyue menjadi cemberut, dan dia berkata, "Jangan berbohong padaku. Meskipun saya tidak lagi berkultivasi, saya masih tahu. Biar kulihat." Xiao Chen merasa malu, dan dia segera mundur, "Sebenarnya bukan apa-apa. Kakak Ruyue, izinkan saya memeriksa luka Anda terlebih dahulu." Liu Ruyue meletakkan tangannya di dada Xiao Chen dan merasakan posisi lukanya dalam sekejap. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Lukanya hanya berjarak 6,6 mm dari jantungmu. Jika lebih dekat lagi, kamu pasti sudah mati. Bagaimana ini luka kecil? Siapa penyebabnya?" Xiao Chen tersenyum, tentu saja, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Liu Ruyue. Dia berkata, "Itu adalah bandit dari Sabana Iblis. Namun, saya selalu sangat beruntung. Aku tidak akan mati begitu saja." Xiao Chen berjalan di belakang Liu Ruyue dan meletakkan tangan kanannya di bahunya. Liu Ruyue sedikit gemetar tetapi dengan cepat menjadi tenang. Esensi Xiao Chen perlahan memasuki tubuh Liu Ruyue melalui tangan kanannya. Kemudian, esensinya beredar di 9 meridian utama Liu Ruyue selama satu siklus. Setelah itu, Xiao Chen melepaskannya, dan dia menghela nafas lega. Liu Ruyue berbalik dan tersenyum tipis, "Saya sekarang cacat. Aku tidak bisa lagi membimbingmu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan bunga pemurnian tendon dari cincin semesta dan berkata, "Mungkin tidak demikian. Lihatlah ini. Bunga pemurnian tendon." Wajah Liu Ruyue dipenuhi dengan keterkejutan. "Di mana kamu mendapatkan ini?" Kita harus tahu bahwa cedera pada meridian adalah yang paling sulit diobati. Biasanya jika meridian rusak, butuh waktu lama untuk merawatnya. Selain itu, dalam kasus seperti yang dialami Liu Ruyue, di mana meridian terputus, selain beberapa ramuan tingkat abadi, pil biasa yang mengobati meridian tidak akan berpengaruh. Namun, ramuan tingkat abadi hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat membantunya adalah bunga pemurnian tendon ini. Namun, meskipun kualitas bunga pemurnian tendon tidak tinggi, itu sangat jarang. Butuh waktu lama juga untuk menjadi dewasa. Sekalipun muncul dalam pelelangan, akan sangat sulit mendapatkannya. Ini karena akan diambil dalam sekejap. Oleh karena itu, Liu Ruyue heran Xiao Chen berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, 9 meridian utama Anda tidak terluka. Dengan bunga pemurnian tendon ini, Anda seharusnya bisa pulih dalam sebulan. Selain itu, ketangguhan meridian Anda akan meningkat. Liu Ruyue menerima bunga pemurnian tendon dan mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, dia langsung sedih. Dia berkata, 1 bulan, tidak ada cara untuk tepat waktu untuk bertarung dengan Murongcong. Pada akhirnya masih terlambat. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku?" Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia ingat saat pertama kali bertemu Xiao Chen, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun, setelah sebagian besar tahun ini,
Xiao Chen telah maju dari Martial Grandmaster ke Medial Grade Martial Saint. Selain itu, kecakapan tempurnya tidak kalah dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Bakat seperti itu tidak kalah dengan bakat Murong Chong. Sayangnya, dia masih selangkah lebih lambat. Dia tidak punya cukup waktu untuk menjadi dewasa. Terlebih lagi, pertarungan di antara mereka bukanlah duel biasa, itu adalah pertarungan hidup atau mati. Liu Ruyue sangat memahami karakter Murong Chong. Dia pasti tidak akan meninggalkan jalan keluar apapun. Xiao Chen berada dalam bahaya besar. Memulihkan diri dengan damai. Apapun situasinya, saya akan membantu Anda melindungi Puncak Qingyun, karena saya juga berasal dari Puncak Qingyun. Saya akan pergi, kata Xiao Chen dengan ekspresi serius. Setelah Xiao Chen berbicara, dia berbalik untuk pergi. Saat dia hendak melangkah melewati gerbang, Liu Ruyue berkata dengan lembut, "Ye Chen, terima kasih." Xiao Chen berhenti sejenak, dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan segera meninggalkan tempat ini. Ketika Xiao Chen kembali ke halaman rumahnya, dia duduk di tempat tidurnya dengan bersila. Kemudian, ia segera mengedarkan tenaganya untuk mengobati lukanya. Kali ini, Xiao Chen setenang air, tidak ada riak sama sekali di pikirannya. Pikirannya benar-benar jernih. Dia perlahan mengedarkan esensnya dan memberi nutrisi pada luka di dada ini berulang kali. Tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Setelah beberapa kali temper dan bantuan bunga 7 daun, kemampuan pemulihannya mencapai tingkat yang mengesankan. Pedang itu belum sepenuhnya menembus dada Xiao Chen. Dalam beberapa waktu, setelah dia tenang, tidak akan lebih dari 24 jam untuk memperbaiki sebagian besar kerusakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, luka Xiao Chen telah sembuh total. Sementara itu, Liu Suifeng datang dan membawa banyak obat penyembuh dari puncak Jade Maiden. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengarnya. Sebenarnya cederanya tidak serius. Dia hanya hampir melukai jantungnya. Namun, kata kuncinya di sini adalah hampir. Dia tidak menerima kerusakan serius. Dia hanya perlu mengedarkan esensinya untuk jangka waktu tertentu, dan dia akan pulih. Tidak perlu banyak obat. Setelah tinggal di dalam selama 2 hari, Xiao Chen bangkit dan membuka pintunya. Sinar matahari menyinari wajahnya, dan udara segar masuk ke hidungnya. Dia merasa benar-benar segar dan lebih santai. Tanggal 15, masih ada 1 minggu lagi. Murong Chong sudah mengetahui sebagian besar kartu trufku. Selain itu, saya masih belum mengetahui banyak tentangnya. Saya harus mempelajari 3 teknik pasti membunuh dari teknik pedang wukui dan menggunakannya untuk membuat kartu truf baru. Jika tidak, tidak akan ada peluang untuk menang. Saya juga dapat membuat beberapa perubahan pada Rusing Thunder Roars. Jika saya mengubah teknik bela diri untuk menangani kelompok menjadi satu target, itu bisa menjadi kartu truf juga. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kejauhan, menyaksikan sinar matahari menghiasi langit. Begitu Xiao Chen mengambil keputusan, dia memulainya. Xiao Chen berjalan melewati dinding halaman rumahnya dan menuju pegunungan belakang puncak Qingyun. Tidak banyak orang di puncak Qingyun, karenanya, gunung belakang yang luas itu sunyi dan tenteram, itu sangat cocok untuk Xiao Chen. Xiao Chen tiba di area yang jelas dan mempraktikkan 3 gerakan pertama teknik pedang wukui terlebih dahulu. Wukui yang berkilauan. Pedang itu melintas di udara 9 kali, dan 9 cabang pohon wukui segera muncul. Cabang-cabang pohon bergerak di udara dengan kacau secepat kilat. Mereka merobek ruang dan meninggalkan bayangan saat mereka melakukannya. Xiao Chen menarik pedangnya dan berhenti. Dia merasa puas, 3 gerakan dasar sudah mendekati kesempurnaan luar biasa. Dia sekarang bisa mengirimkan 9 pedang Qi yang relatif padat secara bersamaan. Kualitas pedang Qi milik Martial Saint secara signifikan lebih rendah daripada Martial King. Namun, Xiao Chen memiliki wukui berkilauan. Pedang Qi yang terbentuk dari dahan pohon tidak kalah dengan milik Raja Bela Diri. Oleh karena itu, kelemahan tersebut dapat dianggap telah diperbaiki. Terlebih lagi, gerakan ini menghabiskan sedikit esens. Xiao Chen praktis bisa mengeksekusinya tanpa henti. Itu bisa bertahan sampai semua esensinya mengering dan tidak berbeda dengan pedang Qi. Mengenai kualitas pedang Qi, Xiao Chen memiliki keunggulan dibandingkan Murong Chong. Meski bukan keuntungan besar,
namun tetap berkontribusi sedikit terhadap peluang kemenangannya. Xiao Chen akhirnya mempraktikkan 3 gerakan dasar. Kemudian, dia mulai berlatih 3 jurus membunuh, Wukui mengguncang langit, Wukui mekar, dan Wukui mendukung langit. Dari 3 jurus pembunuhan, Wukui mendukung surga merupakan jurus yang berdiri sendiri. Adapun Wukui mengguncang langit dan Wukui mekar, mereka harus dirantai bersama untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Setelah Xiao Chen selesai berlatih 3 gerakan membunuh, tanah diratakan di mana-mana. Listrik berwarna ungu masih melekat di udara. Dia berhenti bergerak dan beristirahat beberapa saat setelah itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak dan mengikuti metode sirkulasi teknik pedang Wukui, mencoba melakukan gerakan ketujuh. Pohon dewa kuno perlahan mulai tumbuh di atasnya, mulai dari akarnya. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan pertumbuhannya, cahaya pedang muncul di pedangnya dan memanjang setidaknya 100 meter. Sedikit kejutan muncul di wajah Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, "Saya merilisnya terlalu dini. Saya tidak mengatur waktunya dengan benar dengan peredaran esens." Lagi. Ledakan. Itu gagal untuk kedua kalinya. Seperti sebelumnya, pedang Qi hanya memanjang sekitar 100 meter sebelum menghilang. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan glittering Wukui. Ketiga kalinya, gagal. Keempat kalinya, gagal. Kelima kalinya, gagal lagi. Xiao Chen lupa berapa kali dia gagal, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Setiap kali dia gagal, dia mencoba dan mengkonsolidasikan alasan kegagalannya sebelum mencoba lagi. Kekuatan gerakan pembunuhan dalam teknik pedang Wukui sudah sangat ganas, mereka bisa membunuh Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen percaya bahwa gerakan pasti membunuh akan lebih ganas. Raja bela diri kelas rendah biasa mungkin tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, wajar jika sulit untuk mempelajarinya. Untungnya, ambang batas Xiao Chen untuk menahan kesepian sangat tinggi. Bahkan setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, dia tidak merasa frustrasi sedikitpun. Huci, pohon Wukui di atasnya telah tumbuh mendekati tingkat sempurna. Namun, cahaya pedang muncul lebih dulu. Kali ini, panjangnya mencapai 500 meter. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan menyemangati dirinya sendiri, ini sudah tidak buruk. Saya hanya berjarak dekat dari kesuksesan. Saatnya untuk melanjutkan. Setelah berlatih sekian lama, Xiao Chen memiliki sedikit pemahaman tentang kedalaman Wukui menghancurkan surga. Poin penting dari gerakan ini adalah fenomena misterius, peredaran esens, dan waktu pelepasannya. Ketiga faktor tersebut harus diselesaikan pada saat yang sama untuk melaksanakan langkah ini sepenuhnya. Yang disebut, fenomena misterius secara alami mengacu pada pohon Wukui di atasnya. Dua faktor lainnya mudah dipahami tetapi sulit dicapai. Sampai sekarang, Xiao Chen sudah memahami sepenuhnya manifestasi fenomena misterius. Dia hampir bisa mengendalikan kecepatan sirkulasi esens sesuai keinginannya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia kendalikan adalah waktu rilisnya. Tanpa disadari, langit sudah menjadi gelap. Xiao Chen terus mempraktikkan gerakan ini tanpa putus asa. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak, dan pohon Wukui Dewa Kuno terbentuk perlahan. Saat pohon Wukui menyelesaikan pembentukannya, cahaya pedang yang cemerlang muncul di pedang bayangan bulan miliknya dan menerangi langit malam. Cahaya pedang bertambah panjang dengan cepat, dalam waktu singkat, ia memanjang sejauh 1000 meter dan mencapai sisi tebing. Terjadi ledakan keras, dan lubang dalam yang tampaknya tak berujung muncul. Batuan runtuh tanpa henti. Saya akhirnya berhasil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Segala sesuatu datang kepada dia yang bersabar, dia akhirnya memahami gerakan ini. Langkah selanjutnya adalah mencoba menggabungkan dalam kondisi guntur. Hanya dengan benar-benar menggabungkan keadaan guntur, seseorang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik bela diri. Awan gelap bergejolak di langit, gemuruh guntur rendah yang tak terbatas bergema tanpa henti. Kadang-kadang, sambaran petir tipis merobek langit, menerangi tanah. Xiao Chen memasang ekspresi tenang saat tangan kanannya menggenggam gagang pedang. Keadaan guntur berkumpul terus-menerus. Deru guntur di langit semakin keras seiring berjalannya waktu. Itu seperti pasukan besar yang berlari kencang dan berteriak dengan marah. Suara tak terbatas bergema di pegunungan belakang. Angin ungu terlihat bertiup di udara,
mengeluarkan suara, "Sisi," tanpa henti. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak, dan pohon wukui dewa kuno tumbuh dengan cepat di atas kepalanya. Ketika pertumbuhan pohon wukui terhenti, Xiao Chen menggerakkan tangan kanannya. Puci, pilar cahaya yang cemerlang muncul di pedang seputih salju. Gemuruh guntur yang terus-menerus di udara segera berhenti. Namun, suasananya hanya hening sekitar setengah detik. Kemudian, guntur yang mengejutkan menderu. Kilatan petir ungu yang mengerikan merobek awan gelap di langit, bergerak menembus langit malam. Itu seperti naga mengamuk yang mengaum turun dari langit. Pada saat itu, aura Xiao Chen naik ke puncak. Itu seperti pedang berharga yang terhunus dari sarungnya, kecemerlangannya terlihat, bersinar ke segala arah. Itu sangat menarik perhatian, seperti pisau tajam yang menembus udara. Gemuruh. Negara dan teknik sabre bergabung dengan mulus. Pilar cahaya pada pedang-pedang memanjang dengan cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika sebuah puncak kecil, sekitar 1000 meter di depan, dihantam oleh pilar cahaya, puncak itu hancur. Batu-batu berjatuhan dari ketinggian, hanya puing-puing. Batuan yang bersentuhan dengan pilar cahaya berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin, menghilang sepenuhnya. Sial, Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan awan guntur di langit segera menghilang. Gemuruh guntur berhenti, dan malam kembali sunyi. Hanya suara batu yang berjatuhan yang tersisa. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia bergumam, "Setelah 2 hari, saya akhirnya menggabungkan kondisi guntur saya dengan wukui menghancurkan surga dengan sempurna. Langkah ini cukup bagi saya untuk menunjukkan penghinaan terhadap para penggarap martial Sein. Mengenai kekuatannya, itu hanya sedikit malu dari teknik bela diri peringkat surga kelas rendah." Xiao Chen duduk bersila di tempatnya. Dia mengeluarkan batu roh kelas medial dan dengan cepat memulihkan esensinya. Setelah beberapa saat, dia mengisi kembali esensinya yang habis. Selanjutnya, beberapa energi spiritual di batu roh kelas medial tetap ada. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini dan memasuki kondisi kultivasi. Xiao Chen mengirimkan sisa energi spiritual di batu roh kelas medial ke pusaran air ki di dantiannya. Ketika dia kehabisan batu roh, pusaran ki berputar dan ukurannya sedikit bertambah. Kapasitas esensinya meningkat lagi. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk bangun. Sebaliknya, dia terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan memasukkan energi yang baru saja dia serap ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari kultivasinya. Setelah mantra ilahi guntur ungu beredar dalam siklus besar, Xiao Chen segera membuka matanya, dan cahaya ungu melintas di pupilnya. Xiao Chen bangkit dan melihat ke cakrawala yang jauh. Cahaya redup mulai terlihat, fajar telah tiba. Dia berkata, "Setelah langit berubah cerah, saya hanya punya waktu 5 hari lagi." Wukui menghancurkan surga baru saja menyatu dengan kondisi guntur, itu artinya aku sebenarnya hanya punya waktu 4 hari lagi. Dari 4 hari, saya akan menggunakan 3 hari untuk melatih gerakan ke-8 teknik pedang Wukui. Hari yang tersisa akan digunakan untuk mengkonsolidasikan dan mengubah deru guntur bergemuruh. Dengan cara ini, saya akan memiliki 3 kartu truf. Setelah Xiao Chen mengambil jatah kering dari cincin alam semesta dan memakannya, dia terus membiasakan diri dengan menggabungkan wukui menghancurkan surga dan keadaan guntur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Garis besar pegunungan Lingyun yang luas naik dan turun. Tidak diketahui seberapa luas tepatnya, ada banyak puncak yang terpencil. Murongcong berdiri di puncak yang tenang ini. Puncak ini benar-benar gundul, tidak ada vegetasi sama sekali. Hanya batu yang memenuhi tempat ini. Tingginya mencapai sekitar 2000 meter, angin bertiup kencang. Hal ini menyebabkan pakaian Murongcong berkibar tak terkendali. Siu, Murongcong tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya tersembunyi muncul di kedalaman matanya. Tiba-tiba, rambutnya berhenti berkibar. Angin sepertinya sedang melewatinya, dia telah menyatu dengan angin itu sendiri. Keadaan angin saya akhirnya mencapai kesempurnaan luar biasa. Saya bisa memecahkan penghalang suara sekarang. Dengan cara ini, saya memiliki peluang 70% untuk menghindari gerakannya itu. Murongcong berbicara pada dirinya sendiri. Lalu, tubuhnya tiba-tiba melintas ke arah angin. Saat dia bergerak, dia tidak mengeluarkan suara. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 500 meter.
Sosok Murongcong berkedip-kedip tanpa henti saat dia bergerak menuju kaki gunung. Di atas langit, lapisan awan perlahan bergejolak di langit yang sebelumnya cerah. Awan di langit sepertinya diarahkan oleh kekuatan misterius. Mereka mulai saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Saat awan saling bertabrakan, guntur bergemuruh di langit. Puci, Murongcong menghunus pedangnya, dan sambaran petir turun. Sebelum sambaran petir mendarat di tanah, angin kencang bertiup. Petir segera menyatu dengan angin kencang, dan angin kencang seketika berubah menjadi ungu, membentuk tornado ungu. Listrik berkedip-kedip tertiup angin, dan guntur menderu-deru. Murongcong melompat ke udara, sosoknya tampak halus dan tak berbentuk, seperti awan yang tertiup angin. Tornado ungu mengikutinya, bergerak ke atas dan ke bawah. Kemanapun ia melewatinya, tornado ungu itu menghancurkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Mereka berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Debu memenuhi tempat itu dengan awan kuning. Mengejar awan mengejar petir. Murongcong, yang bergerak di udara tanpa pola tetap, berteriak. Tornado ungu berubah dan menjelma menjadi naga banjir ungu yang berkedip-kedip. Itu bergerak ke arah yang ditunjuk oleh cahaya pedangnya. Kecepatannya sangat cepat, itu hampir mencapai kecepatan suara. Naga banjir, yang dibentuk oleh awan, angin, dan listrik, menabrak puncaknya. Puncak-puncaknya langsung pecah dan berubah menjadi bubuk. Awan terpisah mengungkapkan langit. Murongcong berteriak lagi dan mendarat di tanah. Cahaya cemerlang muncul di pedang-pedangnya. Dalam sekejap, ia tumbuh tanpa batas, melonjak ke langit. Cahaya pedang langsung memisahkan awan yang bergejolak. Matahari cerah terungkap, menyala lebih terang dari sebelumnya. Menegur langit dan bumi. Tiba-tiba, Murongcong berteriak dan pedang itu, berkilau dengan cahaya dingin, bergetar tanpa henti. Angin kencang bertiup di belakang Murongcong, menimbulkan debu. Di atas langit, awan bergejolak, bergerak terus-menerus. Mereka tampak terbentang tak terputus di langit setidaknya sepanjang 108.000 meter. Untuk sesaat, angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat, langit sepertinya telah berubah warna. Aura Murongcong melesat ke langit, di dalam ruang ini, dia tampak seperti seorang penguasa. Dia seperti pedang yang sangat berharga berdiri di sana, rasanya dia bahkan bisa menembus langit. Saat pedang diayunkan, cahaya pedang yang dingin dan tajam menyala. Angin segera berhenti dan awan pun membeku. Di dalam ruang itu, hanya cahaya pedang yang tetap cemerlang. Pergelangan tangan Murongcong terjatuh ke bawah, dan cahaya pedang meninggalkan pedang itu, berubah menjadi pedang Qi yang melonjak menuju ke tanah dengan keras. Lubang selebar 10 meter dan kedalaman 33 meter dicungkil ke dalam tanah. Pedang Qi itu seperti pilar. Ia terbang 5.000 meter sebelum berhenti. Sekilas, lubang setinggi 5.000 meter itu tampak tak berujung. Ada sisa-sisa keadaan angin dan awan yang tertinggal di samping. Itu tidak hilang selama beberapa waktu. Debu meninggalkan tanah dan memenuhi udara, menari dengan kacau. Sial, Murongcong menarik pedangnya dan berdiri tegak sambil memandangi awan debu yang tak berujung dan jurang yang mengerikan. Wajahnya masih tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Liu Ruyue pasti akan memberitahu Ye Chen tentang 9 teknik rahasia puncak Qingyun. Itu tidak bisa menjadi kartu truf saya yang sebenarnya. Hanya keadaan awan yang sangat sempurna dan 3 gaya cuaca yang saya ciptakan sendiri yang dapat menjadi kartu truf saya yang sebenarnya. Sekarang kondisi angin telah mencapai kesempurnaan luar biasa, dan kondisi angin serta kondisi awan menyatu dengan sempurna. Tidak ada seorang pun di bawah Martial King yang bisa menandingi saya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan tersebar. 5 hari berlalu begitu saja. Langkah ke-8 teknik pedang wukui lebih sulit dipelajari daripada yang diperkirakan Xiao Chen. Dia menghabiskan total 3,5 hari sebelum mempelajarinya sepenuhnya. Kemudian dia menggabungkannya dengan keadaan guntur. Sebaliknya, perubahan dari Rusing Thunder Roars ternyata lebih mudah dari yang diharapkan. Xiao Chen sudah sangat akrab dengan gerakan di sabana iblis ini. Tidak banyak yang perlu diubah ketika mengubahnya dari serangan kelompok menjadi serangan sasaran tunggal. Bagi Xiao Chen, yang telah mengkonsumsi bunga cahaya mengalir, itu tidaklah sulit. Xiao Chen menyaksikan matahari terbenam di cakrawala dan menyarungkan pedangnya, memulai perjalanannya kembali.
Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berkedip-kedip saat dia bergerak. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar setengah dupa, Xiao Chen kembali ke halaman rumahnya. Dia menemukan Liu bersaudara dan Xiao Bai, yang menjadi liar beberapa hari terakhir, menunggunya di sana. Catatan TL, waktu yang diperlukan untuk membakar dupa tergantung pada jenis dupa. Namun untuk penggunaan waktu, orang Tiongkok kuno memahami bahwa satu dupa sama dengan 30 menit. Xiao Chen melompati dinding dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia tersenyum dan bertanya, "Mengapa kalian semua ada di sini?" Liu Suifeng tersenyum, "Saya di sini untuk menyemangati Anda sebelum pertarungan. Aku akan pergi dulu, kakakku akan memberimu beberapa informasi tentang Murongcong. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda." Setelah meminum tendon Refining Flower, kulit Liu Ruyue tampak lebih cerah, dia tidak tampak lemah seperti sebelumnya. Dia mengenakan jubah kultivator yang ketat sekali lagi. Setelah Liu Suifeng pergi, Liu Ruyue memeriksa Xiao Chen dengan cermat. Dia menemukan bahwa auranya lebih kuat daripada 5 hari yang lalu, ada peningkatan besar dalam kekuatannya. "Datanglah ke tempat duel bersamaku," bibir Liu Ruyue sedikit terbuka saat dia berkata dengan lembut. Xiao Chen mengangguk dan mengikuti Liu Ruyue. Mereka secara bertahap menuju ke tempat duel. Keduanya berdiri berhadapan, terpisah sekitar 5 meter. Liu Ruyue berkata, "Sebelum Murongcong meninggalkan puncak Qingyun, dia hanya sedikit lebih lemah dariku. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Pertama adalah 9 teknik rahasia puncak Qingyun. Dia telah mempelajari 4 di antaranya. Mereka adalah tebasan angin mendalam, bayangan bulan tak tertandingi, tebasan angin jernih, dan bayangan melewati cahaya berkedip. Kamu seharusnya sudah sangat familiar dengan Deep Wind Chop dan Clear Wind Chop. Saya akan menunjukkan kepada Anda bayangan bulan yang tak tertandingi dan cahaya berkedip yang melewati bayangan." Xiao Chen dengan cepat berkata, "Kakak Ruyue, kamu bisa menjelaskannya kepadaku. Meridian Anda baru saja pulih, yang terbaik adalah jika kamu tidak mengedarkan esensimu." Liu Ruyue mengungkapkan senyuman di wajah anggunnya saat dia berkata, "Tidak apa-apa. Saya tahu batasan saya. Perhatikan baik-baik, ini adalah bayangan bulan yang tak tertandingi. Bisa." Liu Ruyue segera menghunus pedang kecilnya, dan pedang itu memancarkan cahaya pedang yang tajam dan dingin. 2 pedang merah ki berbentuk bulan sabit muncul. Mengikuti gerakan Liu Ruyue, kedua bulan sabit bergerak dan terhubung, membentuk bulan purnama di belakangnya. Tiba-tiba, tempat duel menjadi gelap gulita. Bulan merah perlahan terbit dan menerangi ruang gelap dengan warna merah tua. Liu Ruyue terbang bersamaan dengan bulan purnama. Lampu merah menyinari dirinya dan membuatnya tampak sangat cantik. Pedang Liu Ruyue menunjuk ke arah Xiao Chen, dan auranya sepertinya berkumpul di suatu tempat. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia bisa merasakan tekanan aneh di dahinya. Dia tidak bisa mengendalikan ki dan darah di seluruh tubuhnya, dan dia menjadi gelisah. Dia merasakan frustrasi yang tidak bisa dijelaskan. Teknik bela diri yang sangat kuat, itu sebenarnya bisa mempengaruhi kondisi mentalku, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia dengan cepat menurunkan kesadarannya dan melindungi dantiannya. Baru setelah itu perasaan tidak nyaman itu hilang. Sial, Liu Ruyue mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan fenomena misterius langsung menghilang. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah. Ketika dia mendarat, dia berlutut dan hampir terjatuh. Xiao Chen terkejut dan segera bergerak untuk mendukung Liu Ruyue. Ketika dia melihat kulitnya yang pucat, dia berkata, "Tidak perlu bekerja terlalu keras. Kakak Ruyue, Anda hanya perlu menjelaskannya kepada saya, tidak perlu mendemonstrasikannya." Wajah pucat Liu Ruyue menunjukkan senyuman pahit. Dia berjuang keluar dari genggaman Xiao Chen dan berdiri dengan stabil. Dia berkata, "Sepertinya saya masih berlebihan. Saya akan menjelaskannya kepada Anda saat itu." Bayangan bulan yang tak tertandingi adalah fenomena misterius yang tercipta dari ki pembunuhku sendiri. Teknik bela diri ini merupakan adaptasi dari Blood Shadow Chop. Semakin kuat ki yang membunuh seseorang, semakin kuat kekuatannya. Saat menghadapi jurus ini, hati harus tenang. Jika tidak, ki pembunuh akan masuk ke tubuh Anda. Ini akan menyebabkanmu kehilangan kesempatan untuk menarik pedangmu. Xiao Chen mengangguk, "Saya mengerti.
Saya merasakannya sebelumnya. Namun, saya selalu memiliki karakter yang tegas. Hatiku tidak akan mudah diganggu. Liu Ruyue melihat Xiao Chen tampak sedikit ceroboh. Liu Ruyue mengungkapkan ekspresi serius di wajah pucatnya saat dia berkata, "Kamu tidak boleh gegabah." Saat itu, untuk mempraktikkan gerakan menuju kesempurnaan luar biasa ini, Murong Chong secara pribadi membantai 50 kelompok bandit di Sabana Iblis. Sekalipun jumlah banditnya tidak mencapai 10.000, setidaknya ada 8.000. Pembunuhan Qi-nya sangat mengerikan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka Murong Chong berdarah dingin. Demi satu gerakan, dia menegangkan tangannya dengan darah 10.000 orang. Namun, Xiao Chen ingat bahwa, ketika dia bertemu dengannya, dia tidak membocorkan Qi yang membunuh. Jika apa yang dikatakan Liu Ruyue benar, itu menunjukkan bahwa Murong Chong telah mencapai titik di mana dia bisa menggunakan Killing Qi sesuai keinginannya. Untuk mengendalikan begitu banyak Qi yang membunuh, selain menjadi kuat, ada persyaratan yang sangat tinggi pada temperamennya, yang bahkan lebih keras. Orang seperti apa Murong Chong itu? Dia memiliki bakat yang mengerikan, kepribadian berdarah dingin dan tegas, serta keteguhan dan tekad yang tiada taraf. Sulit untuk menunjukkan kekurangannya. Liu Ruyue melanjutkan, namun, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Jika Anda tidak dapat mengatasinya dalam hal membunuh Qi, Anda cukup menggunakan kekuatan untuk mematahkan fenomena misterius terlebih dahulu. Hancurkan selagi masih ada 2 bulan sabit yang terpisah. Xiao Chen tercerahkan, itu juga cara untuk melakukannya. Namun, gerakanku harus sangat cepat, cukup cepat agar dia tidak bisa bereaksi. Terima kasih, Kakak Ruyue, kata Xiao Chen dengan serius. Liu Ruyue tersenyum dan melanjutkan, kita sekarang memiliki Flickering Light Passing Shadows. Saya tidak tahu langkah ini. Saya hanya tahu bahwa itu adalah teknik bela diri yang mengkloning dan menanamkan keadaan cahaya. Itu dapat membuat banyak klon yang sulit dibedakan. Namun, fokus utama Murong Chong adalah kondisi angin. Dia sepertinya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempraktikkan gerakan ini. Cukuplah bagimu untuk menyadarinya. Setelah itu, Liu Ruyue memberitahu Xiao Chen tentang kekuatan Murong Chong lainnya secara detail. Ekspresi kekhawatiran di matanya tidak pernah hilang. Ingat, jangan pertaruhkan nyawa Anda pada saat genting. Hidup adalah yang paling penting. Bagiku, meskipun aku mempertahankan puncak Qingyun ini, aku akan sangat menyesal jika kehilanganmu. Jadi, kamu harus berjanji padaku, jika kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Saat Xiao Chen hendak pergi, Liu Ruyue berbicara dengan sangat serius. Hanya setelah Xiao Chen setuju, Liu Ruyue mengungkapkan senyum puas dan meninggalkan tempat duel. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, fajar mengintip melalui jendela dan menyinari kamar Xiao Chen. Ketika Xiao Chen merasakan cahaya yang menusuk, dia segera terbangun dari tidur nyenyak. Karena pertarungan akan segera dimulai, dia tidak berkultivasi tetapi tidur nyenyak. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwanya akan beristirahat dengan baik. Setelah Xiao Chen mandi, dia merasa sangat segar. Seluruh wujudnya, mulai dari bagian dalam maupun luar tubuhnya, semuanya dalam kondisi prima. Liu Ruyue dan Liu Suifeng sudah menunggu di luar halaman rumahnya. Setelah Xiao Chen bertanya, dia menemukan bahwa pertarungan-pertarungan pemimpin puncak tidak akan diadakan di panggung melihat surga yang sudah dikenalnya. Sebaliknya, itu akan diadakan di Heaven Ascending Platform yang pernah dia kunjungi. Liu Ruyue melambai ke langit, dan hering angin surgawi yang besar berputar di udara sebelum mendarat di depan mereka, menyebabkan angin kencang. Setelah mereka bertiga menaiki hering angin surgawi, orang yang mengendalikan hering angin surgawi berteriak. Hering angin surgawi langsung menciptakan angin mengamuk yang kuat saat ia terbang ke udara. Kecuali ada beberapa masalah besar, biasanya tidak ada seorang pun di Heaven Ascending Platform. Namun, saat ini, ada banyak sekali orang yang menuju ke sana. Banyaknya orang membuatnya sangat meriah. Di atas, di peron ada tempat duel yang sangat besar. Di sekelilingnya terdapat tribun penonton. Di tengahnya ada arena super sepanjang 2000 meter dan lebar 100 meter. Tidak ada yang bingung dengan ukuran arena, lagi pula, setiap pertarungan-pertarungan master puncak terjadi pada level Raja Bela Diri.
Pertarungan pada level seperti itu tidak akan bisa dibendung di arena biasa. Di arena, Murong Chong berdiri tanpa ekspresi di sudut dengan mata tertutup. Kepala-kepala yang padat terlihat di tribun penonton. Selain itu, masih banyak petani yang datang dengan cepat. Ini adalah pertarungan perebutan puncak master lainnya. Saya tidak menyangka Murong Chong akan menyerang puncak Qingyun seperti itu. Sayangnya, Liu Ruyue terluka. Puncak Qingyun mungkin akan jatuh kali ini. Mungkin tidak demikian. Ye Chen kini juga menjadi seorang super jenius yang mampu mengalahkan seorang ahli dari generasi tua. Soal bakat, dia tidak kalah dengan Murong Chong. Kemungkinan kemenangannya mungkin 50-50. Haha, kamu terlalu naif. Murong Chong telah mencapai puncak Sein bela diri tingkat tinggi sejak lama. Ada juga ahli dari generasi tua yang tewas di tangannya juga. Bakat mereka mungkin berada pada level yang sama, tetapi mengenai bidang kultivasi, Ye Chen sedikit lebih lambat, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Murong Chong. Saya juga setuju. Kekuatan Murong Chong selalu stabil. Selain itu, dia telah mempraktikkan semua teknik rahasia puncak Qingyun yang dia ketahui dengan sempurna. Teknik budidaya dan teknik bela diri yang dia praktikkan semuanya berada di puncak generasinya. Selain itu, ia memiliki karakter yang tampak sempurna. Sulit membayangkan dia kalah dari Ye Chen. Namun, mengapa Ye Chen ini belum datang? Saya mendengar bahwa Murong Chong tiba tadi malam dan tidak meninggalkan arena sejak itu. Sebelum pertarungan dimulai, penonton sudah intens membahas pasangan tersebut. Meski kebanyakan dari mereka menyukai Murong Chong, mereka semua mengakui kekuatan Xiao Chen. Mereka semua berpendapat bahwa kemenangan ini bukanlah kemenangan yang mudah bagi Murong Chong. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Namun, kejadian baru-baru ini membuktikan kekuatan Xiao Chen. Itu tidak berlebihan tapi benar adanya. Murong Chong tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat hering angin surgawi di langit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu akhirnya sampai di sini." Xiao Chen memandang ke arah Murong Chong, yang telah lama tiba di arena, dan dia menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia melompat dari hering angin surgawi dan mendarat dengan kokoh di arena. Liu Ruyue melihat kedua orang di arena, perasaan rumit memenuhi hatinya. Dia bergumam dengan suara rendah, "Saya harap tidak ada yang salah." Ketika seorang lelaki tua, seorang raja bela diri tingkat medial, melihat Xiao Chen mendarat di arena, dia segera berjalan keluar dan menampakkan dirinya. Dia adalah wasit pertarungan ini, dan pada saat yang sama, dia adalah anggota majelis tetua. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka berdua mundur sekitar 100 meter. Setelah dia menunggu beberapa saat, dia berkata, "Dalam pertarungan-pertarungan pemimpin puncak, tidak pernah ada yang namanya belas kasihan. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu, kita semua adalah orang-orang dari sekte yang sama. Jika salah satu pihak mengaku kalah, silakan berhenti. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Pertarungan dimulai, pemenangnya akan menentukan nasib puncak Qingyun." Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mendorong kakinya dengan ringan dari tanah dan segera meninggalkan arena. Murong Chong dan Xiao Cheng dipisahkan sejauh 200 meter. Mereka saling menatap, tangan kanan mereka digagang pedang. Mereka mengumpulkan aura tanpa henti. Pada saat ini, penonton yang awalnya sangat berisik menjadi terdiam. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kedua orang di arena. Huci, lampu merah menyala di mata Murong Chong, dan ki pembunuh yang menekan ditembakkan ke arah Xiao Chen. Pembunuhan ki ini sangat padat, itu membelah udara seperti air, lalu menyelimuti area sekitar 1 meter di sekitar Xiao Chen. Tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga Xiao Chen. Ilusi mengerikan muncul di depan matanya. Ini mungkin adalah keluhan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibunuh oleh Murong Chong. Murong Chong memang bisa menggunakan ki pembunuhnya sesuai keinginannya. Tidak, hal ini tidak hanya pada tingkat itu berada pada tingkat yang jauh lebih dalam dari itu. Dia bisa menggunakan ki pembunuhnya untuk membungkus tubuhku tanpa menyebar. Ini adalah kontrol tingkat tinggi. Xiao Chen, sedikit heran, masih memasang ekspresi tenang, tidak ada perubahan sama sekali pada fiturnya. Xiao Chen berkonsentrasi dan menjaga pikirannya tetap jernih. Cahaya terang muncul di matanya yang tenang.
Dengan semangat kuat yang melindungi hatinya, dia tidak merasakan efek apapun dari ki yang membunuh. Xiao Chen membiarkan ki pembunuh yang kuat itu mengelilingi tubuhnya, tetapi matanya tetap tenang tanpa celah. Hanya menjaga hatinya membiarkan ilusi-ilusi itu lenyap tanpa dia harus mengerahkan upaya. Wajah Murongcong tanpa ekspresi. Ketika dia melihat bahwa pembunuhan Qi tidak ada gunanya, dia dengan tegas menarik semuanya. Huhu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari belakang Murongcong. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan angin sesekali menderu-deru. Awan petir berkumpul di atas kepala Xiao Chen, terus berputar. Gemuruh rendah guntur terdengar tanpa henti. Setelah keduanya mengumpulkan kekuatan selama beberapa waktu, mereka akhirnya melepaskannya. Mereka mulai bersaing dengan kondisi yang dipahami, kondisi angin yang mengamuk versus kondisi guntur yang melonjak. Untuk sesaat, angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Awan gelap menutupi matahari dan kehilangan cahayanya sama sekali. Arena sekarang gelap. Selain itu, debu yang terbawa angin kencang menyelimuti penglihatan banyak petani, kecuali beberapa yang memiliki penglihatan sangat baik. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak dapat lagi melihat situasinya. Betapa kuatnya, mereka bahkan belum mulai berkelahi. Perbandingan negara bagian mereka sudah sangat mengerikan. Tidak mengherankan, mereka bisa melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, membunuh raja bela diri kelas rendah, seru seseorang di antara kerumunan. Sial, seketika, dua helai cahaya pedang yang cemerlang terlihat di tengah angin kencang yang tak terbatas. Lampu pedang yang dingin dan tajam menghempaskan semua debu di arena. Setiap lawan secara bersamaan mengirimkan seuntai pedang Qi. Untaian itu bertemu di udara dan menghasilkan gelombang kejut ke segala arah. Murongcong terkejut saat mengetahui bahwa kepadatan pedang Qi-nya tidak sepadat milik Xiao Chen. Bahkan setelah menabrak pedang Qi milik Murongcong, pedang ungu Qi masih terbang cepat ke arahnya, meski melemah. Murongcong menginjak tanah dan diam-diam melangkah maju. Dia mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menghancurkan pedang ungu Qi yang melemah. Kemudian, dia menyerbu Xiao Chen tanpa mengurangi kecepatannya. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia berteriak dan juga bergegas maju untuk menyambut serangan Murongcong. Sial, 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 sial. Kedua pedang itu saling bertabrakan, dan dalam sekejap, suara angin, guntur, dan dentang logam menyatu dan bergema di udara. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan. Ketika mereka melihat adanya serangan, mereka mengatasinya, tidak memberikan keuntungan apapun kepada pihak lain. Setelah beberapa saat, mereka berdua berteriak dan mundur 100 meter. Angin agresif berhamburan, dan debu pun mengendap. Pemandangan itu, pada saat itu, terlihat oleh semua orang, mereka akhirnya bisa melihat lagi. Tatapan keduanya bagaikan pisau tajam yang saling beradu intens di udara. Xiao Chen menggenggam pedang itu erat-erat dengan tangan kanannya, tetap waspada. Ini karena semua serangan sebelumnya merupakan gerakan menyelidik. Setelah ini, pertarungan yang tepat akan dimulai. Murongcong memperlihatkan senyum tipis di wajah tampannya. Dia berkata, setelah tidak bertemu denganmu selama 1 bulan, peningkatan kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku. Anda sekarang memenuhi syarat untuk menantang saya. Namun, itu hanyalah kualifikasi untuk menantangku. Teknik rahasia puncak King Yun, bayangan bulan yang tak tertandingi. Teriak Murongcong, dan pedangnya dengan cepat mengeluarkan 2 pedang merah Qi yang menyerupai bulan sabit. Kedua bulan sabit bergerak dalam 2 busur indah di udara saat mereka menembaki Xiao Chen. Pedang Qi mengandung Qi yang membunuh tanpa batas. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan bayangan merah seperti darah segar. Wukui yang berkilauan. Karena Xiao Chen mengetahui kekuatan Peerless Lunar Shadow, dia tidak berani ceroboh. Lunar Shadow saber seputih salju bergetar 9 kali, dan Wukui berkilauan terlihat hingga batasnya. 9 cabang pohon Wukui Dewa Kuno berubah menjadi pedang Qi yang lebat dan bergerak seperti tombak panjang menuju pedang merah Qi di udara. Murongcong tersenyum tipis dan sedikit menggoyangkan pedang di tangannya. Kedua bulan sabit merah itu berhenti di udara. Kemudian mereka bergerak dengan aneh, membentuk setengah lingkaran. Mereka akan bertemu di tempat Xiao Chen berdiri. Perubahan mendadak seperti itu memungkinkan mereka menghindari 9 pedang ungu Qi di udara. Sepatu jalan angin. Mengaktifkan. Mundur. Kecepatan bulan sabit mencapai kecepatan suara dalam sekejap.
Murongcong telah sepenuhnya menggabungkan kondisi anginnya ke dalamnya. Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia mengaktifkan Windwalk Shoes dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia berubah menjadi panah ungu dan mundur. Bang! Begitu Xiao Chen mundur, kedua bulan sabit bertemu satu sama lain dengan ledakan. Kemudian, mereka membentuk bulan purnama berwarna merah. Gelombang kejut merah yang mengerikan memancar ke sekeliling seperti gelombang. Di bawah pengaruh gelombang kejut, dinding tanah terangkat ke udara. Meskipun Xiao Chen telah menghindarinya terlebih dahulu, gelombang kejut dari kecepatan bulan merah dan mungkin masih melebihi ekspektasi Xiao Chen. Gelombang kejut menghantam tubuh Xiao Chen, menjatuhkannya beberapa ratus meter. Pembunuhan Qi yang dimasukkan ke dalam gelombang kejut melolong di benaknya. Qi dan darah Xiao Chen melonjak tak terkendali, kebencian yang menumpuk di benaknya. Keinginan membunuh yang tak tertahankan dan rasa frustrasi muncul di hatinya. Brengsek. Xiao Chen melepaskan harga dirinya dan mengedarkan esensinya untuk mengumpulkan Qi dan darah yang melonjak. Kemudian, dia memuntahkannya. Qi dan darah yang melonjak, serta Qi yang membunuh tanpa batas, lenyap. Di atas, di tribun penonton, Liu Ruyue mengerutkan kening. Kekhawatiran memenuhi wajah anggunnya. Dia tidak menyangka, ketika pertukaran sebenarnya dimulai, Xiao Chen akan menderita sedikit kerugian. Pemahaman Murongcong tentang bayangan bulan yang tak tertandingi telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana ia dapat dengan bebas mengendalikannya. Setelah dia bergabung dalam kondisi angin yang mengamuk, kekuatan gerakan ini mencapai tingkat yang mengerikan. Hah! Tubuh Murongcong perlahan terbang ke langit. Pedang Qi berbentuk bulan terpisah dan terbang ke punggungnya sekali lagi. Bulan sabit bergabung membentuk bulan purnama lagi. Pemandangan malam yang gelap muncul sekali lagi. Dalam sekejap, itu menghalangi sinar matahari, itu juga menutupi awan gelap yang diciptakan oleh guntur Xiao Chen, tanpa meninggalkan jejak. Hubungan dengan kondisi guntur benar-benar terputus. Xiao Chen sangat heran. Dia mencoba beberapa kali tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat terhubung ke kondisi gunturnya. Penutup malam memisahkannya dari dunia luar. Ini adalah efek dari puncak fenomena misterius kesempurnaan. Itu membentuk sesuatu seperti penghalang. Keadaan guntur Ye Chen telah diisolasi. Saya tidak menyangka Murongcong telah memahami fenomena misteriusnya hingga kesempurnaan. Banyak raja bela diri yang masih tidak mampu melakukan hal itu. Memang fenomena misterius tidak erat kaitannya dengan budidaya. Hal ini sepenuhnya tergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman individu. Setelah kehilangan kondisi gunturnya, Ye Chen berada dalam kondisi yang buruk. Banyak orang berpengetahuan di tribun penonton menghela nafas dan menyuarakan pendapat mereka. Sekarang dia memiliki fenomena misterius kesempurnaan, dia mungkin tak tertandingi di alam martial Sein. Melewatkan alam budidaya untuk membunuh raja bela diri kelas rendah akan mudah. Liu Ruyue menjadi semakin khawatir, Murongcong jauh lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan jika itu dia akan kesulitan menghadapi ini. Saat Xiao Chen menyaksikan bulan purnama merah dan Murongcong, yang bermandikan cahaya merah, dia perlahan menjadi tenang. Jika Xiao Chen memikirkan cara untuk mematahkan dua pedang merah Qi sebelumnya, dia tidak akan berada dalam situasinya saat ini. Sayangnya, dia tidak cukup tegas pada saat itu, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak esens. Xiao Chen agak menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk menyesal. Sebelum dia mencapai langkah terakhir, kepercayaan dirinya tidak goyah. Karena Xiao Chen tidak bisa menggunakan kondisi guntur, kekuatan teknik pedang Wukui menjadi sangat lumpuh. Itu tidak bisa digunakan untuk keluar dari kesulitannya. Teknik pedang Lingyun bahkan tidak perlu disebutkan, dia harus memikirkan metode lain. Itu dia, sebuah ide terlintas di benak Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan negara, dia akan menggunakan fenomena misterius terkuatnya dan bertarung melawan yang lain. Memikirkan hal ini, kerutan Xiao Chen menjadi rileks. Dia berteriak, dan lunar shadow sabre yang seputih salju bersinar. Terbang dengan sayap, bulan terang seperti api. Bulan purnama keemasan perlahan muncul dari belakang Xiao Chen, di seberang bulan merah. Bulan keemasan yang redup menyinari tanah dengan cahaya lembut, itu memberikan kontras yang tajam dengan bulan merah yang berkilauan terang. Apa yang sedang terjadi? Ada bulan purnama di belakang Xiao Chen juga, seru seseorang di tribun penonton.
Apa yang dia lakukan? Fenomena misteriusnya jelas belum mencapai kesempurnaan. Jika dia akan mengadu fenomena misterius dengan fenomena Murongcong, dia akan dirugikan, kata Liu Suifeng dengan sangat cemas. Ketika Liu Ruyue melihat bulan terbit, dia tiba-tiba mengerti niat Xiao Chen, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit berkurang. Paling tidak, bayangan bulan yang tak tertandingi ini tidak akan menjadi ancaman fatal bagi Xiao Chen. Bulan emas yang tergantung di langit seterang api. Ekspresi tekad yang tak tergoyahkan melintas di wajah Xiao Chen. Dia berteriak di udara, dan bulan purnama langsung menuju ke arah Murongcong. Apa yang dia pikirkan? Menggunakan fenomena misterius untuk menabrak secara langsung itu terlalu gila. Melakukan hal ini akan mengakibatkan lebih banyak kerugian pada diri Anda sendiri daripada lawannya. Sebenarnya, dalam situasi seperti ini, Ye Chen tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk mematahkan fenomena misterius Murongcong. Orang-orang di tribun penonton menyaksikan Xiao Chen mengendalikan bulan yang cerah, mengincar bulan di belakang Murongcong. Mereka semua tercengang. Sedikit kejutan muncul di wajah Murongcong, yang selama ini tenang. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, "Karena kamu ingin maju terus, aku akan mengabulkannya." Teriak Murongcong, dan bulan purnama merah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu berisiki yang membunuh tanpa batas karena tanpa ragu menuju bulan purnama emas yang dikendalikan Xiao Chen. Bulan emas dan bulan merah bergerak cepat di udara. Kemanapun ia melewatinya, fluktuasi muncul di angkasa, sepertinya itu hancur. Bang! Kedua bulan bersinar terang, saling bersaing. Kemudian, mereka jatuh sangat tinggi di langit. Terjadi ledakan keras, dan ruang di seluruh arena di Heaven Ascending Platform bergetar. Bahkan penonton yang berdiri di kejauhan pun gemetar. Tanah tidak berhenti bergetar, rasanya seperti telah terpecah. Hal ini menyebabkan semua orang merasakan teror di hati mereka. Itu terlalu kuat. Ini berada pada level yang sama dengan pertarungan Martial King, seru seorang murid di kejauhan. Siu. Kedua bulan purnama itu pecah secara bersamaan. Ruang gelap segera pecah berkeping-keping. Sinar matahari yang telah hilang cukup lama dengan tidak sabar kembali menyinari langit. Pada awalnya, itu hanya satu helai, lalu menjadi dua, lalu tiga. Segera, cahaya menyebar dengan cepat. Langit di atas arena kembali cerah. Baik Xiao Chen dan Murongcong sangat pucat. Kekuatan dari dua fenomena misterius yang saling bertabrakan menyebabkan keduanya terluka parah. Namun, kondisi Murongcong lebih baik dari Xiao Chen. Meskipun kekuatan fenomena misterius Murongcong hampir sama dengan Xiao Chen, ia telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, ia masih sedikit lebih kuat. Baru setelah beristirahat sejenak barulah Murongcong berteriak dan menggenggam pedangnya. Dia berubah menjadi angin sejuk dan menyerang. Namun, tidak ada pembunuhan ki darinya, bahkan tidak ada jejaknya. Lalu, tubuhnya menghilang secara misterius di depan mata penonton. Clear Wind Chop lagi. Xiao Chen menyeka darah dari sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman dingin. Sebenarnya, Murongcong belum berlatih Clear Wind Chop hingga mencapai kesempurnaan. Dia baru saja menggabungkan dengan sempurna Great Perfection Clear Wind Chop dengan keadaan angin. Makanya, dia berhasil mencapai hasil seperti itu. Jurus ini merupakan salah satu jurus khas Murongcong. Jika Xiao Chen tidak melihat ini saat pertama kali mereka bertemu, dia mungkin merasa tidak berdaya. Namun, setelah dia dengan sempurna menggabungkan keadaan guntur ke dalam pedangnya, Xiao Chen tidak mengkhawatirkan gerakan ini lagi. Wukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen berteriak, dan pohon dewa kuno muncul entah dari mana. Itu berubah menjadi helai pedang ungu Qi dan bergerak dengan kacau. Gemuruh. Di atas kepala Xiao Chen, awan petir terbentuk lagi, terus berputar. Keadaan guntur menyatu sempurna dengan teknik sabre miliknya. Ketika Xiao Chen menyerang, guntur bergemuruh. Ketika Murongcong, yang bersembunyi di balik angin cerah, melihat pedang ungu Qi terbang di udara dalam skala besar, dia sedikit mengernyit. Pedang Qi yang diresapi dengan kondisi guntur ini dapat melukai tubuhnya yang tersembunyi di balik angin. Sekarang karena wilayah itu mencakup area yang begitu luas, dia tidak punya cara aman untuk mendekat sama sekali. Sense spiritual Xiao Chen meluas dan memindai area itu tanpa henti. Akhirnya, ia merasakan sedikit fluktuasi abnormal pada jam 8. Qi mematahkan Wukui. Tanpa ragu,
Xiao Chen segera mengeksekusi jurus ketiga teknik pedang wukui saat ia menemukan sosok buram itu. Guntur pecah di langit. Pedang ki ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit membentuk pedang ki yang tak terbatas dan gemerlap begitu Guntur bergerak. Kemudian, ia terbang ke arah Xiao Chen merasakan kelainan itu. Begitu Guntur pecah, Murong Chong merasakan bahaya. Namun, ketika dia ingin bergerak, dia menemukan, saat Guntur bergerak, pedang ki yang cemerlang sudah ada di hadapannya. Kecepatannya benar-benar melampaui penghalang suara dalam sekejap. Terlepas dari arah manapun dia bergerak, dia tidak bisa mengelak. Cahaya berkedip melewati bayangan. Saat percikan api mulai berkobar, Murong Chong menampakkan dirinya. Cahaya terang meledak dalam pandangan Xiao Chen. Cahaya ini begitu menyilaukan hingga mata terasa sedikit sakit. Ini tidak bagus. Inilah cahaya berkedip yang melewati bayangan, cepat tutup matamu. Ketika cahaya cemerlang ini terpancar, beberapa penggarap yang asyik di tribun penonton merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, mereka menjadi buta untuk sementara waktu. Seketika, terdengar tangisan yang menyedihkan. Beberapa petani yang lebih waspada telah menutup mata mereka terlebih dahulu dan menghindari hal ini. Puci. Pedang ki yang cemerlang yang dibentuk oleh Ki Breaks Wukui menabrak cahaya itu dengan ledakan. Cahaya itu segera menyebar. Murong Chong terpecah menjadi 9 angka. Masing-masing sosok itu berkedip-kedip dengan cahaya putih. Saat cahaya putih terbentuk, cahaya itu menyilaukan, sulit membedakan yang asli dari yang palsu. 9 transformasi naga jelajah. Hapus potongan angin. Xiao Chen menyipitkan mata, dan tubuhnya bergetar di tempatnya berada. Kemudian, dia berubah menjadi 9 angin sepoi-sepoi yang sejuk. Masing-masing angin sejuk membawa sesosok tubuh, menyerbu sosok ringan Murong Chong. Sial, sial, sial. Pertempuran kacau terjadi di tempat kejadian. 18 tokoh bertempur di arena. Bunyi dentang logam yang dipadukan dengan berbagai figur membuat penonton tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Beberapa di antaranya bahkan mulai merasa pusing. Secara logika, ketika Xiao Chen menggabungkan 9 transformasi naga jelajah dan Clear Wind Chop, itu sedikit lebih kuat daripada Flickering Light Passing Shadows milik Murong Chong. Sayangnya, Murong Chong sangat familiar dengan Clear Wind Chop. Niat membunuh yang tersembunyi tidak efektif melawannya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melakukan kontak dengan Flickering Light Passing Shadows. Dalam situasi di mana penglihatannya terhambat, dia mengalami sedikit kerugian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan gerakan pembunuhan, pikir Xiao Chen dalam hati. Bunga wukui. Xiao Chen berteriak, dan tiba-tiba, cahaya ungu muncul dari bawah kaki 9 sosok itu. 9 kuncup bunga muncul di tanah dan menyelimuti seluruh sosok Xiao Chen. Ketika pedang Murong Chong mengenai kuncup bunga, tidak ada gejolak sama sekali, dia tidak mampu menghentikan pertumbuhan kuncup bunga. Cahaya berkedip melewati bayangan, gabungan 9 angka. Teriak Murong Chong, dan 9 sosok yang dibentuk Murong Chong berkedip-kedip dengan lapisan cahaya putih dan digabungkan. Mereka kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Saat 9 sosok cahaya milik Murong Chong menyatu, 9 kuncup bunga di tanah juga menyatu. Ledakan. Saat kuncup bunga menyatu, mereka mekar. Kelopak bunga ungu memenuhi langit. Kaki Xiao Chen terdorong dari tanah, dan dia bergerak melewati kelopak bunga, bergegas menuju Murong Chong. Cahaya ungu dari kelopak bunga menimpa Xiao Chen, langsung meningkatkan kecepatannya hingga 2 kali kecepatan suara. Cahaya ungu dan cahaya putih merobek udara. Mereka meninggalkan gelombang kejut yang panjang. Mereka berdua saling bertukar pukulan di tengah kelopak bunga yang memenuhi udara. Puci. Begitu mereka bertemu, mereka dengan cepat menyerang dengan pedang mereka. Mereka terus bergerak ke arah yang mereka tuju. Setelah Murong Chong berdiri kokoh, dia melihat darah yang bocor dari luka di dadanya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah tampannya. Bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari kecepatanku? Saat percikan api beterbangan, pedang Xiao Chen telah menembus dadanya. Terlebih lagi, pedang Murong Chong hanya menembus bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Kelopak bunga yang memenuhi langit semuanya melayang menuju luka di dada Murong Chong, mengalir dengan cepat. Sial, sial, sial. Murong Chong memperlihatkan kondisi anginnya hingga batasnya.
Dia menggunakan cahaya pedang yang berkedip-kedip untuk menghancurkan semua kelopak bunga yang masuk hingga terlupakan. Hanya sekitar 10 kelopak bunga yang masuk ke dalam luka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Hanya 10 kelopak bunga yang terbang masuk. Kekuatan Wukui mendukung surga akan melemah secara signifikan. Tidak mungkin akarnya bisa tumbuh. Namun, tidak ada gunanya tidak menembakkan panah yang terpasang. Jika Xiao Chen ragu-ragu, dan Murongcong memaksakan kelopak bunganya, semuanya akan sia-sia. Xiao Chen berteriak, Wukui mendukung surga. Meledak. Awan petir yang bergejolak di atas segera mengeluarkan suara guntur. Guntur seketika pecah, suara ledakan datang dari dada Murongcong. Luka di dadanya tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut menghempaskan Murongcong ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Murongcong benar-benar diledakkan kembali. Hingga saat ini, sejak pertarungan dimulai, Xiao Chen yang awalnya tidak disukai penonton, belum juga pingsan. Xiao Chen telah bertahan begitu lama dan belum mengalami kerugian yang terlalu besar. Sekarang, dia bahkan menghempaskan Murongcong, membuatnya terbang. Ini melebihi ekspektasi semua orang. Wukui mengguncang surga. Aura Xiao Chen berkobar. Sementara aura Murongcong berkurang, Xiao Chen memanfaatkan momen itu untuk melompat ke udara dan mengeksekusi Wukui Sakes the Heavens, jurus mematikan lainnya dari teknik pedang Wukui. Pohon Wukui Dewa turun seperti gunung dan menekan Murongcong ke tanah dengan keras. Namun, pada saat ini, lapisan awan putih terbang dari cakrawala. Dalam waktu singkat, ia menempati separuh langit. Mereka menyingkirkan sekitar setengah dari awan petir yang terbuat dari guntur Xiao Chen.